Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang SCM atau yang sering disebut dengan Supply Chain Management yang terdiri dari Alivia, Vina, Zian, Andika, dan Randy, di mana Alivia bertugas sebagai mencari materi, Vina, Zian, Randy sebagai editing video, dan Andika sebagai pembuat PowerPoint. Lalu ini link dari materi kelompok kami. Yang pertama ada pengertian supply chain management. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan mengirimnya kepada pembeli. Rangkaian kegiatan tersebut termasuk ke dalam rantai pasok atau supply chain. Untuk mengelola rantai pasok secara optimal, perusahaan perlu melakukan supply chain management. Arti supply chain management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, penjadwalan arus produk mulai dari pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya ada tujuan supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran atau supply dan permintaan demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Sedangkan tujuan strategis dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap dapat menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, saya Randy Fernando Husen akan menjelaskan tentang fungsi supply chain management. Fungsi dari manajemen rantai pasok yang pertama adalah untuk mengubah barang baku mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Fungsi ini sangat berkaitan dengan biaya pembelian barang baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan meditasi pasar, di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Dan fungsi yang terakhir yaitu mampu untuk memastikan dan mengelola pembiayaan terkait dengan survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar pembiayaan fisik. Selanjutnya, tahapan kegiatan supply chain management. 1. Customer atau pelanggan. Pada tahap pertama, dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang kepada produsen. Di saat melakukan pemesanan, customer juga memberikan informasi yang berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produk tersebut. 2. Planning persiapan. Setelah pemesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan, di mana setiap tim atau departemen yang terlibat dalam membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu purchasing atau transaksi. Pada tahap yang ketiga dari SCM, masuk dalam tahapan pembelian bahan baku produk. Proses ini dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Selain itu, tim pembelian akan mengontak atau menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku yang mendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. Yang keempat, inventory atau bahan baku. Pada tahap yang keempat, masuk pada tahapan setelah bahan baku telah berhasil diperoleh. Dan langkah selanjutnya, bahan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan telah memenuhi, maka bahan baku tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Selanjutnya yang kelima yaitu production atau produksi. Pada tahap supply chain management yang kelima ini masuk pada tahapan produksi barang, yang mana tahapan ini akan memproses antara bahan baku dan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh pihak customer. Setelah sistem penggabungan selesai, bahan jadi yang telah selesai diproses akan tersimpan kembali di dalam gedung. Yang keenam, delivery atau pengiriman.
Untuk tahapan manajemen rantai pasok yang terakhir merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tiap pemesan atau konsumen produk. Kemudian, produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta klien. Dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pemesanannya. Perkenalkan, nama saya Zian. Saya akan menjelaskan materi tentang strategi supply chain management. Pertama, Anda harus membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan saja, pemasok juga termasuk ke dalam mata rantai dalam pengelolaan manajemen supply chain. Dengan adanya hubungan yang baik dengan mitra, maka dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mitra bisnis yang lain. Dan strategi bisnis yang kedua adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan atau customer. Apabila customer merasa puas dengan pelayanan yang Anda tawarkan, maka pelanggan tersebut dapat melakukan pemesanan ulang pada perusahaan Anda. Di sini saya Vina Natasha akan menjelaskan tentang manfaat SCM. Pertama, menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait. Kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan suatu produk, di mana relasi yang didapatkan akan semakin meningkat dengan perusahaan rekanan. Oleh karena itu, Anda perlu untuk memastikan hubungan dengan mitra maupun perusahaan rekanan tetapi berjalan dengan baik dan harmonis. Kedua, menjaga kepuasan dari customer. Menjaga dan meningkatkan kepuasan dari customer merupakan kunci dalam meningkatkan SCM itu sendiri. Dengan adanya manajemen yang baik, maka dapat meningkatkan kemungkinan untuk pelanggan dapat kembali memesan produk yang Anda tawarkan. Lalu yang ketiga, mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan. Dengan menggunakan supply chain management, perusahaan dapat menghindari pengeluaran seminimal mungkin, sehingga untuk keperluan pengeluaran dapat dialokasikan ke kebutuhan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.